Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran daring untuk mata pelajaran matematika. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap jaga protokol kesehatan, rajin mencuci tangan. Apabila kita merasa tubuh sedang tidak baik, sedang tidak sehat, gunakan masker di depan umum ataupun di lingkungan rumah ya, untuk menghindari kontak langsung dengan anggota keluarga ataupun yang lainnya. Oke, sebelum mulai ke pembelajaran, silahkan kalian isi dulu absen online-nya di Google Form yang sudah tersedia ya. Ibu beri waktu 1 menit, silakan. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya untuk absen online-nya. Nanti kita bisa cek, kita rekap. Oke, kemudian sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa di sini Ibu pimpin ya, dan nanti kalian ikuti berdoa dari rumahnya masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar membahas soal. Kita akan membahas soal dari materi pola bilangan yang penjelasannya sudah Ibu sampaikan di video pembelajaran sebelumnya. Silakan kalian simak baik-baik. Apabila ada yang perlu dicatat, boleh dicatat. Dan jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan, boleh di chat ya. Karena ini Ibu tayangkan di aplikasi YouTube, maka boleh kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di chat ataupun melalui grup WhatsApp ya. Silahkan dipahami dulu dan jika perlu boleh dicatat ya. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, kita lanjut untuk mulai membahas soal bagaimana cara menentukan rumus pola bilangan dari barisan bilangan aritmetika. Di sini ada contoh soal yaitu 2, 6, 10 dan 14. Kemudian titik-titik, artinya di sini masih ada bilangan lain yang nilainya dapat ditentukan berdasarkan pola yang terbentuk dari 2, 6, 10 dan 14. 2, 6, 10 dan 14 ini adalah suku barisan ya. 2, 6, 10 dan 14 adalah suku barisan. Maka kita dapat menentukan U1 sama dengan A itu adalah 2. U2-nya sama dengan 6. U3-nya sama dengan 10. U4-nya sama dengan 14. Dan tugas kita adalah menentukan UN atau suku ke N. Rumusnya apa? Agar nanti kita bisa menentukan, contoh, tentukanlah U50 dari barisan bilangan 2, 6, 10, 14. Kalau kita menghitung manual, ini akan sangat lama ya. Maka kita dapat menggunakan rumus UN agar efektif untuk menyelesaikan atau untuk mencari nilai dari suku ke-50 dari barisan aritmetika di atas. Nah, untuk memulai mencari rumus UN-nya, berangkat dari rumus umum UN, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dalam kurung ya, dikali B. Ini adalah rumus umumnya. Nah, sekarang kita ganti, yang akan kita cari adalah UN. Sekarang kita ganti A-nya dengan suku pertama, yaitu 2. Ditambah N kurang 1, karena ini yang akan kita cari suku ke N, dikali beda. Beda itu adalah selisih, tadi disampaikan bahwa beda itu adalah selisih setiap suku ya, selisih antar suku yang nilainya selalu tetap. Berarti kita harus mencari tahu dulu bedanya. Bagaimana caranya? Lihat selisih dari 2 ke 6. Berapa selisihnya? Itu adalah 4.
ya. Dari 6 ke 10 selisihnya juga 4. Dari 10 ke 14 selisihnya juga 4. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa pola bilangan ini, pola barisan dari bilangan aritmetika ini itu memiliki karakter atau pola di mana selisih setiap sukunya selalu 4. Maka untuk U5 kita bisa langsung menghitung secara manual. Tinggal kita jumlahkan saja 14 tambah 4, suku terakhir ditambah 4. Jadi berapa di sini? 18. Karena apa? Lihat di sini U2. U2 itu diperoleh dengan cara suku pertama ditambah selisihnya, yaitu 4. 10 itu 6 tambah 4. 14 itu 10 tambah 4. Maka 18 juga diperoleh dari 14 tambah 4. Nah, itu kalau kita menghitung manual. Tidak mungkin kita menghitung U50 dengan cara manual seperti tadi, karena akan sangat panjang kotretannya ya. Maka kita menggunakan rumus. Berarti di sini bedanya berapa? 4 ya. Nah, kita operasikan sekarang. UN sama dengan 2 tambah 4 kalikan ke N, 4N. 4 kalikan ke negatif 1, negatif 4. Ini hasil perkalian distributif, kita pindahkan ke depan menjadi 4N kurang 4, dan positif 2 yang ada di depan kita pindahkan ke belakang. Ini hanya digeser-geser tempat saja ya. Nah, maka UN sama dengan, karena ini konstanta, ini bisa kita hitung 4N negatif 4 ditambah 2, jawabannya adalah negatif 2. Nah, di sini sudah ke dalam bentuk aljabar atau ke dalam bentuk rumus pola barisan ya. Maka dapat disimpulkan rumus ke N untuk barisan bilangan 2, 6, 10 dan 14 adalah 4N dikurangi 2. Tugas kita sekarang misalkan tentukan U ke 50, maka N-nya di sini adalah 50. UN U50 berarti N-nya 50 sama dengan 4N, berarti 4 kali 50 dikurangi 2 sama dengan 4 kali 50, 200 dikurangi 2 sama dengan 198. Artinya dari suku U1, U2, U3, U4, U5 terus ke bawah sampai U ke 50 ternyata nilainya adalah 198. Ini pembahasan untuk soal pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan nanti lebih lengkapnya catatannya ada di file PDF ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke video berikutnya. Ya, kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua, yaitu 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Tugas kita masih sama, menentukan pola bilangan dari barisan 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Untuk mengefektifkan waktu dan menghemat ukuran file video ya, maka kita langsung saja menentukan U1 sama dengan A, yaitu 1 ya. Dan U2 nya adalah 4, U3 nya adalah 7, keempatnya adalah 10. Maka tugas kita menentukan rumus UN. Di sini kita selain harus tahu nilai A nya berapa, kita juga harus mengetahui bedanya. Beda itu adalah selisih. Coba kita hitung sekarang, berapa selisih dari 1 ke 4? Bagus, 3. Selisih dari 4 ke 7 berapa? 3 juga. Selisih dari 7 ke 10 berapa? 3 juga. Maka dapat ditentukan nilai bedanya atau B adalah 3. Langsung saja kita ke rumus umum UN, yaitu A tambah N kurang 1 kali B. Oke, UN sama dengan, substitusikan A nya, yaitu 1 tambah N kurang 1 dalam kurung kali bedanya adalah 3. Kemudian kita hitung perkalian distributif, 1 ditambah 3 kali N, 3N, 3 kali negatif 1, negatif 3. Nah, untuk berikutnya, dua suku terakhir ya, tadi dari hasil perkalian distributif kita pindahkan ke depan.
3N kurang 3. Kemudian positif satunya kita pindahkan ke belakang. Sama seperti tadi, hanya digeser tempatnya saja. Maka UN sama dengan 3N kurang 3 tambah 1. Ini adalah konstanta, bisa kita hitung. 3N negatif 3 tambah 1, jawabannya adalah negatif 2. Jadi kita dapat menentukan rumus atau pola untuk barisan bilangan aritmetika di atas adalah UN sama dengan 3N dikurangi 2. Sebagai contoh, tentukan U ke 10. Kita hitung menggunakan rumus. Berarti N-nya sama dengan 10. Maka 3N dikali 2 artinya 3 dikali 10 dikurangi 2 sama dengan 30 dikurang 2 yaitu 28. Maka dengan begitu U4, U5, U6 sampai U ke 10 kita bisa langsung menjawabnya tanpa kita harus membuat dulu U5, U6, U7, U8, U9, tapi bisa langsung loncat ke U10-nya. Yaitu setelah dihitung berapa tadi? 38. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami kembali ya. Nanti lanjut lagi ke video berikutnya. Terima kasih. Ya, kita lanjut untuk menentukan suku 4 suku berikutnya dari barisan 6, 12, 20, dan 30. Tadi kita sudah dapat polanya yaitu N tambah 1 kali N tambah 2. Yang ini ya. Maka untuk suku ke-5 cukup kita substitusikan N-nya sama dengan 5. Berarti 5 tambah 1 kali 5 tambah 2 sama dengan 5 tambah 1, 6 dikali 7 sama dengan 42. Untuk U6 berarti 6 tambah 1 kali 6 tambah 2 sama dengan berapa ini? 7 dikali 8 berapa? 56. Untuk ke-7, suku ke-7, 7 tambah 1 7 tambah 1 kali 7 tambah 2 berapa? 8 kali 9 sama dengan 72. U ke-8 yaitu 8 tambah 1 kali 8 tambah 2 sama dengan 9 kali 10 yaitu 90. Maka 4 suku berikutnya secara berurutan adalah 42, 56, 72, dan 90. Mungkin ada yang bertanya, dari mana ini N tambah 1 kali N tambah 2? Ini kita perhatikan dari pola 6, 12, 20, dan 30. Jadi ini diacak ya. Ini secara sembarang, ini tidak baku. Ini tidak ada di rumus persegi, tidak ada di rumus persegi panjang, balok, tidak ada. Ini adalah kita cari sendiri dan disesuaikan dengan pola ya dari karakter bilangan barisan bilangan 6, 12, 20, dan 30. Tuh. Soal berikutnya yaitu soal untuk nomor 2. Soal untuk nomor 2 adalah 1, 2, 3, dan 5. Perintahnya sama. Kita harus menentukan suku ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Bagaimana caranya? Ya, silakan. Sudah ada jawabannya? Ya, lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga adalah 3, 8, 13, 18, dan seterusnya. Langsung saja, U1-nya bisa kalian tentukan berapa? Suku pertamanya? Ya, suku pertamanya adalah A sama dengan 3. Sekarang bedanya. Coba perhatikan bedanya, selisih antar suku. Kalau kita perhatikan, 3 ke 8 berapa selisihnya? 5, ya. Kemudian 8 ke 13 berapa selisihnya? 5 juga. 13 ke 18 selisihnya juga 5. Maka ini adalah nilai bedanya. Atau B sama dengan 5.
Kita substitusikan ke rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dalam kurung B. UN sama dengan A-nya kita ganti dengan suku pertama, yaitu 3 ditambah N kurang 1 dikali bedanya adalah 5. Maka UN sama dengan 3 ditambah, masih perkalian distributif, 5 kali N, 5N dikurangi 5 kali 1 negatif 5. Maka UN sama dengan 5N dikurangi 5 ditambah 3. Ini hanya pindah posisi saja ya, tidak mengubah tanda positif dan negatif, hanya digeser-geser saja. UN sama dengan 5N negatif 5 tambah 3. Punya hutangnya 5, dibayar 3, maka sisanya adalah hutang 2. Maka UN rumusnya adalah 5N dikurangi 2. Sebagai contoh, tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan di atas. Maka cukup kita substitusikan ke rumus UN sama dengan 5N kurang 2. U ke-10 ganti N-nya dengan 10, berarti 5 kali 10 dikurang 2. 5 kali 10, 50 dikurangi 2 yaitu 48. Maka nilai suku ke-10 adalah 48. Oke, kita lanjut ke soal ke-4. Atau dibonuskan saja ya, soal ke-4 dan ke-5-nya kalian yang coba cari pola bilangannya. Karena di pertemuan sebelumnya ada kesalahan ya, ada sedikit kesalahan. Jadi untuk soal nomor 4 dan nomor 5 kalian cari sendiri pola bilangannya. Ya, tuh. Kita lanjut ke soal. Contoh soal 3 ya. Contoh soal 3 di sini adalah tentukan perintahnya adalah kita harus menentukan 4 bilangan berikutnya dari pola-pola berikut. Yang pertama dari pola 6, 12, 20, 30. Nah, di sini U1, U2, U3, U4. Tugas kita adalah harus bisa menentukan U5, U6, U7 dan U8-nya. Di sini, di titik-titik ini. Caranya adalah kita harus mengetahui dulu pola atau rumus untuk barisan ini. Tanpa pola kita tidak akan tahu, tidak akan dapat menyelesaikannya. Itu. Nah, untuk bilangan 6, 12, 20 dan 30, suku ke-1-nya atau A itu adalah 6. Ya. Kita tulisnya ke bawah biar mudah ya. 6, 12, 20, 30 dan seterusnya. Ini suku ke-1. U1. U1 di sini bisa kita cari dengan cara N tambah 1 dikali N tambah 2. Karena dia suku ke-1, maka substitusikan N-nya adalah 1. Berarti 1 tambah 1 dikali 1 tambah 2. 1 tambah 1, 2. Kali 1 tambah 2, 3, maka nilainya adalah 6. Ini sesuai ya. Nilai U1-nya adalah 6. Coba untuk yang 12 atau suku ke-2. Rumus atau pola bilangannya adalah N tambah 1 kali N tambah 2. Berarti N-nya kita ganti dengan 2. Maka di sini 2 tambah 1 dikali 2 tambah 2. 2 tambah 1, 3 kali 2 tambah 2 berapa? 4 ya. 3 kali 4, 20.
Sesuai juga, ternyata U2-nya sama dengan 12. Maka kita dapat simpulkan bahwa rumus atau pola bilangan untuk untuk barisan ini adalah N tambah 1 kali N tambah 2. Ini polanya. Ya. Ini polanya. Maka kita bisa menentukan suku ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Kita lanjut di video berikutnya. Ya, untuk contoh soal ini kita perhatikan 1, 2, 3, 5. Ini suku ke-1-nya. Ya. Suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3. Kalau kita perhatikan 1 ke-2 selisihnya 1, ya ini selisihnya 1. 2 ke-3 selisihnya 2. Selisihnya juga 1. Dari 3 ke 5 selisihnya 2. Ini tidak beraturan ya, ternyata ini tidak beraturan. Coba kalau kita perhatikan, suku pertama yaitu 1, suku kedua yaitu 2, dan suku ketiga adalah 3. Misalkan suku kedua ini dapat ditentukan dengan cara suku pertama dijumlahkan dengan dirinya sendiri, berarti 1 tambah 1. Dan untuk suku ketiga yaitu 3, berarti coba kita lihat suku ke-1 ditambah suku kedua, berarti 1 ditambah 2. Dan untuk suku keempat ternyata di sini nilainya 5. Maka 5 ini dapat diperoleh dari jumlah 2 suku sebelumnya, yaitu 2 tambah 3. Maka kita dapatkan pola untuk barisan bilangan ini adalah jumlahkan 2 suku sebelumnya. Maka untuk menentukan U5 kita cukup menjumlahkan 3 tambah 5. Berapa 3 tambah 5? Itu 8. Berarti U5-nya 8. Untuk menentukan U6 jumlahkan 2 suku sebelumnya, berarti 5 dan 8 yang harus dijumlahkan. 5 tambah 8 yaitu 13. Untuk suku ke-7, berarti untuk suku ke-7 adalah 2 suku sebelumnya adalah 8 dan 13, dijumlahkan 8 tambah 13 sama dengan 21 ya. Kemudian suku ke-8 menjumlahkan 2 suku sebelumnya, artinya 13 dan 21 dijumlahkan, yaitu berapa? 34. Maka secara berurutan suku ke-5, ke-6, ke-7 dan suku ke-8 yaitu 8, 13, 21 dan 34. Yang ini ya. Nah, ini hasil operasinya. Jawabannya itu adalah hasil operasinya. Oke. Itu ya, itu untuk soal nomor 2. Ya, kita lanjut lagi ke soal ketiga. Soal ketiga adalah 3, 6, 10 dan 15. Coba kita buat ke bawah ya. 3, 6, 10 dan 15. Kalau kita perhatikan dari suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, tugas kita adalah menentukan U5, U6, U7 dan U8. Kita perhatikan di sini berapa selisihnya? 3. Di sini selisihnya berapa? 4. Ini selisihnya berapa? 5. Maka untuk suku ke-5 ini kalau kita perhatikan selisihnya itu selalu bertambah 1. Maka di sini sudah pasti selisihnya 6. Maka kita jumlahkan 15 tambah 6 21. Berarti U5-nya adalah 21. Nah, dari U5 ke U6 itu selisihnya pasti bertambah 1, yaitu 7. Maka 21 tambah 7 28. Berarti nilai U6 adalah 28. Sekarang dari U6 ke U7 pasti selisihnya juga ditambah 1, yaitu 8. Maka untuk menentukan nilai U7 adalah 28 tambah 8 berapa? 36 ya. Kemudian dari U7 ke U8 selisihnya juga pasti sama, bertambah 1, yaitu 9. Maka untuk menentukan U8 adalah 36 tambah 9, yaitu 48.
Maka secara berurutan 4 suku berikutnya adalah 21, 28, 36 dan 45 ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Nanti untuk catatan bisa lihat di PDF. Contoh soal nomor 4. Tentukan 4 bilangan berikutnya dari barisan berapa? 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Ini bisa kita langsung tebak ya. Ternyata selisihnya sama. Positif 2, positif 2, positif 2. Maka ini bisa kita hitung. Positif 2. Di sini berarti berapa? 16. Ke sini positif 2 lagi berapa? 18. Ke sini positif 2 lagi berapa? 20. Ke sini terakhir positif 2 lagi berarti berapa? 22. Ini jawabannya. 16, 18, 20 dan 22. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai untuk membahas contoh soal dari pola bilangan. Kita akan lanjut untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pola bilangan. Terima kasih. Ya, kita lanjut lagi ke soal ketiga. Soal ketiga adalah 3, 6, 10, dan 15. Coba kita buat ke bawah ya. 3, 6, 10, dan 15. Kalau kita perhatikan dari suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, tugas kita adalah menentukan U5, U6, U7, dan U8. Kita perhatikan di sini berapa selisihnya? 3. Di sini selisihnya berapa? 4. Ini selisihnya berapa? 5. Maka untuk suku ke-5 ini kalau kita perhatikan selisihnya itu selalu bertambah 1. Maka di sini sudah pasti selisihnya 6. Maka kita jumlahkan 15 tambah 6 21. Berarti U5-nya adalah 21. Nah, dari U5 ke U6 itu selisihnya pasti bertambah 1, yaitu 7. Maka 21 tambah 7 28. Berarti nilai U6 adalah 28. Sekarang dari U6 ke U7 pasti selisihnya juga ditambah 1, yaitu 8. Maka untuk menentukan nilai U7 adalah 28 tambah 8 berapa? 36 ya. Kemudian dari U7 ke U8 selisihnya juga pasti sama, bertambah 1, yaitu 9. Maka untuk menentukan U8 adalah 36 tambah 9, yaitu 45. Maka secara berurutan 4 suku berikutnya adalah 21, 28, 36 dan 45 ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Nanti untuk catatan bisa lihat di PDF. Contoh soal nomor 4. Tentukan 4 bilangan berikutnya dari barisan berapa? 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Ini bisa kita langsung tebak ya. Ternyata selisihnya sama. Positif 2, positif 2, positif 2. Maka ini bisa kita hitung. Positif 2. Di sini berarti berapa? 16. Ke sini positif 2 lagi berapa? 18. Ke sini positif 2 lagi berapa? 20. Ke sini terakhir positif 2 lagi berarti berapa? 22. Ini jawabannya. 16, 18, 20 dan 22. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai untuk membahas contoh soal dari pola bilangan. Kita akan lanjut untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pola bilangan. Terima kasih. Oke anak-anak, bagaimana? Bisa dipahami?
eh, setelah kita bedah soal ya, setelah kita membahas soal pola bilangan, ternyata pola bilangan itu mudah jika dipelajari dengan baik ya. Kuncinya adalah pahami dulu materi prasyaratnya, pahami dulu bilangan itu apa saja gitu ya. Kemudian konsep bilangan, operasi dalam bilangan, kelipatan dalam bilangan itu dipahami dulu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa menyelesaikan soal-soal kontekstual yang berkaitan dengan pola bilangan. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan segera ditanyakan di WhatsApp group ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.